Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriska Yunsa Putri, NIM 0606 11 8222 7006 dari Universitas Sriwijaya, Prodi Penjaskes. Strategi dan model pembelajaran Penjaskes. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu hakikat dan strategi pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, fungsi strategi pembelajaran, peran strategi pembelajaran, serta implementasi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Yang pertama adalah hakikat strategi pembelajaran, yaitu adalah timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar. Strategi pembelajaran merupakan taktik atau siasat yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Siasat tersebut tercetus dalam bentuk tertulis. Inilah yang dikenal dengan perencanaan pembelajaran. Adapun hakikat strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama menurut Sadiman 1986 dalam bukunya Warista tahun 2008 halaman 266. Strategi pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses pembelajaran dalam diri peserta didik. Kemudian ada Alim Sumarno tahun 2011. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih oleh pembelajar atau instruktur dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan fasilitas kepada pelajar menuju kepada tercapainya tujuan pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan. Menurut A.J. Romizowski tahun 1981 berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah suatu pandangan umum tentang rangkaian tindakan yang diadaptasi dari perintah terpilih untuk metode pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Kita sebagai tenaga ajar harus memberikan perhatian dan juga motivasi kepada siswa agar mereka merasa termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Dan juga kita harus memberikan perhatian kepada mereka agar mereka tertarik untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kemudian ada keaktifan. Di sini kita sebagai tenaga pendidik harus melihat dan harus menilai keaktifan dari para peserta didik dalam melangsungkan proses pembelajaran. Kemudian adanya keterlibatan langsung. Dalam hal ini, sebagai tenaga pendidik, keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan dan sangat menjadi suatu komponen penting kita sebagai pendidik untuk menerapkan materi-materi yang diberikan kepada siswa dalam keterlibatan langsung ini. Kemudian adanya pengulangan. Dengan adanya pengulangan, kita sebagai tenaga pendidik dapat mengajak siswa untuk mengulang materi yang telah dijelaskan dan yang telah kita berikan kepada siswa, sehingga mereka dapat mengingat materi-materi yang telah kita berikan. Selanjutnya adalah tantangan. Dengan adanya tantangan, kita dapat menguji dan juga melihat kemampuan dari peserta didik. Dengan adanya tantangan, peserta didik dapat dengan antusias dalam menjalani tantangan dalam proses pembelajaran. Adanya balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan ini sangat penting dan juga sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan daya ingat dari peserta didik perlu adanya balikan, yaitu mengulang pembelajaran dan juga penguatan daya pikir dari peserta didik, sehingga mereka dapat mengingat dengan jelas materi-materi yang telah kita berikan. Kemudian adanya perbedaan individual. Dengan adanya perbedaan individual, kita sebagai calon tenaga pendidik harus mengetahui karakteristik dari peserta didik
ada banyak sekali perbedaan karakteristik dari peserta didik, baik itu sifat, baik itu sikap yang ada pada peserta didik. Maka dari itu kita harus pintar untuk memahami peserta didik dan juga dapat menimbulkan situasi proses pengajaran yang nyaman. Selanjutnya ada fungsi strategi pembelajaran. Dengan menggunakan strategi pembelajaran, guru akan lebih mudah untuk menentukan informasi serta mengelola tahap demi tahap pembelajaran yang akan dilakukan dengan efektif. Pembelajaran akan berpusat pada siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan mengelola pengajaran. Dengan memiliki strategi pembelajaran, guru dapat dengan mudah menyampaikan materi yang disampaikan. Sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar, yang pertama kita dapat menemukan motivasi belajar siswa. Kemudian metode mengajar akan lebih bervariasi, dan kemudian siswa dapat terlibat langsung dalam proses belajar seperti mendengar, mengamati, mendemonstrasikan dan memerankan proses dari pengajaran tersebut. Siswa dapat mendengar materi yang kita sampaikan, mengamati praktek ataupun penelitian, mendemonstrasikan dan memerankan materi-materi tersebut. Peran strategi pembelajaran. Peran strategi pembelajaran adalah menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan tersampaikan kepada siswa ataupun murid. Misalkan strategi e-learning yang menjadikan pembelajaran lebih seru, tersampaikan, dan otomatis jangkauan pembelajaran yang didapatkan pun lebih luas. Lalu, mengapa strategi pembelajaran ini memiliki peran penting? Karena agar sebuah pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih efektif, maka para guru harus melakukan strategi pembelajaran yang cocok guna mendukung proses pembelajaran. Strategi pembelajaran sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Lalu, apa peran guru dan murid dalam strategi pembelajaran? Yang pertama adalah peran guru. Guru yang berkualitas diantaranya adalah mengetahui dan mengerti peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran. Menurut Sadiman tahun 1992, peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai informator, organisator, motivator, pengarah atau direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, media. Sedangkan peran murid adalah sebagai pelajar atau siswa, tentunya memiliki peran yang penting dalam pendidikan. Mereka terlibat dan berinteraksi dengan siswa lainnya, serta guru berpartisipasi dalam diskusi kelas dan juga bertindak dengan cara responsif. Selanjutnya ada implementasi penggunaan strategi belajar pada jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Untuk jenjang SD, pada jenjang SD di mana siswa ataupun peserta didik mengalami masa-masa peralihan dari masa kanak-kanak untuk memancing perhatian dari anak-anak SD,
kita harus melakukan penyesuaian, di antaranya belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga dapat memancing perhatian dari anak-anak, sehingga mereka memiliki semangat dan juga ketertarikan untuk belajar. Seperti contoh, kita membuat media pembelajaran yang menarik di papan tulis mengenai hitung-hitungan dan juga mengenai Pancasila. Atau kita bisa menerapkan permainan seperti dalam praktek olahraga. Kemudian untuk anak jenjang SMP, di sini adalah proses peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Pada saat kita menjadi tenaga pendidik, perlunya penyesuaian terhadap masa-masa tersebut. Implementasi yang dapat kita terapkan yaitu adalah membuat mereka menjadi diskusi kelompok. Dengan adanya diskusi kelompok, mereka dapat memecahkan permasalahan secara berdiskusi dan juga secara berkelompok. Kemudian untuk masa SMA. Masa SMA di mana masa-masa siswa atau peserta didik dituntut untuk fokus dan juga dituntut untuk memahami materi, dan juga mereka harus mengembangkan materi yang disampaikan oleh para guru. Maka dari itu, implementasi yang cocok untuk anak SMA dengan adanya penelitian. Dengan memiliki penelitian, mereka dapat mengembangkan pola pikir atau pemikiran dari penelitian mereka yang dapatkan. Kemudian adanya pemecahan masalah. Dengan memberikan masalah, mereka dapat mencari solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Dan juga adanya praktik. Praktik ini sangat diperlukan dan sangat digunakan dalam implementasi penerapan untuk anak SMA. Sehingga mereka dapat memahami materi yang telah disampaikan, materi yang telah mereka kembangkan melalui pola pikir mereka. Implementasi pada anak jenjang SD, SMP, SMA pasti memiliki strategi yang berbeda-beda. Tergantung cara kita sebagai pendidik menyesuaikan strategi gunakan pada saat di dalam kelas, pada saat praktik, ataupun pada saat kita mengajar siswa-siswa. Alangkah baiknya kita sebelum mengajar menciptakan lingkungan atau suasana kelas, lingkungan ajar yang nyaman, yang efektif, dan juga yang baik untuk para siswa. Sehingga dengan kita memiliki lingkungan yang nyaman tersebut, yang baik tersebut, siswa akan lebih memiliki antusias yang baik dan menarik untuk mengikuti proses pembelajaran, sehingga mereka dapat memahami materi-materi tersebut dengan mudah. Dan juga kita sebagai guru harus tepat untuk memilih strategi pembelajaran yang akan kita gunakan pada saat mengajar, terutama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Semoga kedepannya kita sebagai pendidik dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk para siswa, dan juga dapat menggunakan strategi ajar yang tepat untuk para siswa.
You take up every corner of my mind.